Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang FigJam ya. Jadi FigJam ini merupakan alat brainstorming yang nanti di sini teman-teman bisa selain brainstorming ya salah satunya bisa digunakan untuk membuat user flow semacam ini. Nah, ini adalah user flow yang nanti akan teman-teman dapatkan dan akan teman-teman gunakan untuk membuat aplikasi nantinya ya. Nah, jadi di sini saya hendak memperkenalkan fitur-fitur terutama yang ada di sini dan fitur yang terdapat di sini. Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi ini ada dua yang namanya Move Tool ya, dan ini ada Hand Tool. Hand Tool ini berfungsi untuk semacam ini, dan ini Move Tool juga untuk ya seperti Selection Tool lah. Nah, kalau misalkan teman-teman spasinya ditahan, maka otomatis akan berubah menjadi Hand Tool. Ya, ini lebih mudah ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman kontrolnya ditahan, terus kita scroll, nah maka akan zoom. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan Adobe Illustrator ya, karena di Adobe Illustrator itu menggunakan Alt, kalau di sini menggunakan Control. Oke, semacam itu. Selanjutnya adalah kalau misalkan di sini teman-teman klik, nah nanti maka akan muncul beberapa pilihan warna yang bisa teman-teman gunakan, dan ini adalah ketebalannya ya. Thick artinya tebal, thin artinya tipis. Oke, ini marker. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah shape ya yang saya gunakan untuk membuat berbagai macam shape di sini. Nah, bentuk shape di sini sebenarnya ini disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Hanya saja perlu dicatat bahwa perlu adanya konsistensi ya dalam membuat ini. Misalkan contoh ini adalah halaman dengan shape semacam ini dan warna semacam ini adalah halaman, dan selanjutnya yang misalkan katakanlah coklat atau ini adalah fitur. Nah, itu semacam itu. Jadi intinya warna apa saja dan bentuk apa saja itu nggak masalah, yang penting adalah konsistensinya. Oke, selanjutnya adalah notes. Kita bisa klik di sini. Oke, dan selanjutnya adalah teks. Kita bisa lihat di sana ya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman Z-nya ditahan juga ya bisa langsung nge-zoom. Oke. Dan ya di sini ketika diklik bisa memilih shape yang dibutuhkan teman-teman, dan ketika kita klik di sini maka muncul berbagai pilihan yang bisa teman-teman gunakan. Oke, semacam itu ya, bisa dieksplor sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya ada teks dan ada konektor. Konektor ini ya, kita bisa langsung tekan X saja ya. Misalkan ini X, kita mau koneksikan ke sini. Oke, nanti kita bisa tambah teks di sini. Nah, gitu. Misalkan semacam itu. Atau yang lainnya nggak masalah. Tapi kita hapus saja karena mau dipakai teman-teman nantinya. Selanjutnya adalah ada libraries. Nah, misalkan di sini ini bisa mencari juga ya. Kalau pertama kali lihat mungkin semacam ini. Nah, tinggal kita klik aja, misalkan kita mau nyari cat, kita taruh di sini. Set. Oke, 100. Oke, selanjutnya ini ada stamp ya. Stamp ini bisa stamp dan emoticon. Jadi kalau misalkan stamp di sini itu langsung masuk ke dalam file, dan emoticon ini itu temporary, dan contohnya semacam ini. Misalkan kita stamp kan kita taruh di sini. Kita stempel di sini, dan ya ini nggak hilang. Berbeda ketika kita pakai emoticon. Hilang ya. Dan ya semacam itu. Dan selanjutnya yang keren juga nanti di emoticon ini, di sini ada banyak sekali pilihan ya. Jadi di sini bisa langsung kolaborasi sama teman-teman dan menunjukkan emosinya teman-teman di sini, bahkan chat juga ya. Contoh semacam ini saya kalau misalkan teman-teman lihat ini di sini ada 2 N ya, ada 2 user karena saya login dengan komputer lain menggunakan web browser. Nah, jadi kalau misalkan semacam ini, oke, kelihatan ya kursornya. Oke, misalkan saya di sini, saya menggunakan kursor chat semacam ini. Hai Angga. Hai juga Angga. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa balas.
Misalkan kita pakai stamp. Oke, kita ke sini dan bisa ketawa. Oke, semacam itu ya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan teman-teman kita di sini dan kita lihat ya. Oke, keren ya jadi Figma ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngajak teman-temannya untuk berkolaborasi, jadi Figma adalah alat yang cocok untuk kolaborasi dan terutama brainstorming di sini. Oke. Semacam itu, dan untuk yang fitur di sini ini sebenarnya sama dengan yang ada di sini, hanya saja di sini ada fitur timer. Nah, timer di sini fungsinya adalah untuk memberi waktu kita dalam melakukan brainstorming. Jadi misalkan kita melakukan brainstorming di sini, berdiskusi dengan tim kita ya, kita katakanlah kasih waktu 50 menit. Nah, maka ya udah kita langsung aja diskusi di sini set 50 menit kira-kira apa sih yang nanti bakalan kita hasilkan dari 50 menit tersebut. Nah, itu semacam itu. Kita bisa tambah 1 menit. Oke. Dan ini ada alarmnya. Oke, semacam itu. Dan selanjutnya untuk hal-hal yang lain kayak nanti ini audio semacam apa, share nanti gunainnya kayak gimana, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, untuk FigJam gitu dulu aja. Dan oke, seperti itu. Terima kasih.